Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Tuhan Yesus baik, amin. Doa saya, saudara makin hari makin dibangun hidupnya, makin hari makin diberkati hidupnya, dan makin hari tentunya saudara semua semakin sehat, amin. Nah, itu yang diperlukan saudara. Kenapa? Karena akhir-akhir ini adalah ditekan oleh penyakit yang namanya penyakit corona, bener ya. Apalagi jenis sekarang, jenis Omikron, penyebarannya sangat cepat sekali saudara. Bahkan kalau satu saja yang terkena dari virus ini, maka kemungkinan besarnya satu keluarga akan terinfeksi, terkena virus ini, sehingga satu keluarga bisa kena penyakit. Nah, kita tahu sendiri bahwa penyakit corona ini ciri-cirinya banyak ya. Ada yang demam, batuk, dan segala macamnya. Makanya doa saya malam hari ini adalah kita semua diberkati, kita semua makin sehat, kita semua makin dibangun hidupnya, tubuhnya, jiwanya, rohnya semakin dipenuhi dengan damai sejahtera, semakin dipenuhi dengan sukacita Tuhan, semakin dipenuhi oleh kebenaran Kristus. Amin saudara ya. Baik, saya akan coba baca dari Matius 11 ayat yang ke-29, berkata demikian. Ayat 28-nya saja ya, sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah saudara, Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Saya ulangin, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi firman Tuhan kali ini adalah berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, akhir-akhir ini hidup kita sering lesu, benar? Sering berbeban berat. Itu udah pasti kebanyakan. Kenapa? Karena situasi keadaan. Saya berulang-ulang bilang bahwa situasi dan keadaanlah yang membuat hidup kita semakin hari semakin lesu, semakin hari semakin tertekan, semakin hari semakin berbeban berat. Amen. Benar? Iya saudara, kita lihat keadaan kiri kanan banyak orang yang sakit, benar ya, kiri kanan depan belakang ya. Kita lihat bagaimana orang berjatuhan, korban gara-gara penyakit, gara-gara virus corona ini. Kita lihat depan belakang kiri kanan, kita lihat bahwa banyak orang semakin lama semakin susah hidupnya. Bahkan untuk makan saja mereka sampai melakukan sesuatu hal yang di luar nalar ya, sampai mereka melakukan satu kejahatan kepada kejahatan berikutnya. Nah, itu yang terjadi akhir-akhir ini saudara. Oleh karena itu firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ada satu ajakan dari firman Tuhan, ada satu ajakan dari Tuhan sendiri bahwa mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Janji Tuhan yang luar biasa ialah ketika kita datang kepada Tuhan, maka hidup kita akan memperoleh kelegaan. Mungkin saja waktu kita datang kepada Tuhan masalah itu ada, tetapi percayalah, waktu kita datang kepada Tuhan, engkau akan menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Melalui renungan kemarin saya sudah sampaikan singkat ini. Nah, yang ke-29 berkata demikian, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu apa? Lemah lembut. Kenapa? Karena Tuhan itu rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan yang dari pada Tuhan. Dan itu sudah pasti saudara ya, itu sudah pasti bahwa ketika kita datang kepada Tuhan,
kita akan mendapat ketenangan, kita akan mendapat kelegaan. Benar? Benar saudara ya? Nah itu dia yang pasti, bahwa kita harus belajar kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, karena Dia pribadi yang lemah lembut, Dia pribadi yang rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Sering sekali jiwa kita ini tertekan, benar. Saya ulangi lagi, jiwa kita ini sering sekali tertekan, saudara. Saya bukan hampir lah, tapi beberapa kali saya melihat ada orang yang di pinggir jalan, ODGJ, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, itu mereka jiwanya tertekan, saudara. Bayangin kalau mereka ketemu Yesus, pasti hidup mereka bisa berubah. Amin. Gak usah jauh-jauh ke sana, lihat aja orang di sekitar kita, kiri kanan kita, orang-orang yang jiwanya tertekan, tidak memiliki ketenangan, itu hidupnya suka marah-marah. Bener? Betul? Hidupnya suka marah-marah, hidupnya suka kepahitan, menyimpan dendam. Kenapa? Karena mereka nggak belajar kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena jiwanya sedang tertekan. Kenapa? Karena jiwanya, rohnya juga sedang letih, lesu, dan hidupnya berbeban berat, sehingga semuanya menjadi lemah, jiwanya tertekan, ya, jiwanya tertekan. Nah, ketika menghadapi masalah yang pelik sebesar apapun, masalah sebesar apapun, maka mereka tidak akan memperoleh, tidak akan tidak akan mendapat kekuatan. Kenapa? Karena jiwanya udah ketekan. Nah, bagaimana bisa terlepas dari situ? Tidak ada yang lain, saudara. Kita harus belajar. Kita harus datang kepada Tuhan dan belajar kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Satu kali begini, saudara. Satu kali, yuk kita belajar pelan-pelan. Satu kali murid-murid ini, saudara, satu kali murid-murid melihat Yesus, saudara. Satu kali murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, ya. Satu kali murid-murid melihat Yesus di dalam suatu kali murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air. Ya, kalau saudara adalah kitab saudara, boleh buka sekarang bersama saya dari sini. Berkata dari ayat 25, Matius 14 ayat yang ke-25 berkata demikian. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Saudara, lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, ada hal yang saya bilang tadi, bahwa ketika manusia itu hidupnya tertekan, yang terjadi adalah, yang pertama adalah pasti hidupnya tidak memiliki ketenangan. Benar? Yang kedua, respon tubuh kita, bukan respon tubuh lah ya, respon tubuh lah, bahwa ketika jiwa kita lagi tertekan, yang pertama adalah kita tidak memperoleh ketenangan. Yang kedua adalah kita suka berteriak-teriak. Artinya berteriak-teriak karena kita nggak tenang. Ya, kita suka, artinya berteriak-teriak itu kita suka marah-marah, saudara. Kita suka benci sesuatu hal yang kecil saja bisa jadi besar. Nah, itu ciri-ciri orang yang jiwanya tertekan. Ya. Lihat Yesus ini, murid-murid loh, level murid waktu melihat Yesus dari jarak jauh, ya kan? Waktu melihat Yesus dari jarak jauh di atas perahu, di atas laut jalan, ya kan? Murid-murid di perahu nih. Dari perahu mereka melihat Yesus berjalan di atas air kan, di atas laut, danau. Apa yang terjadi, saudara?
ketika melihat Yesus, mereka seperti melihat hantu. Ada sesuatu paradigma yang terbalik ketika jiwa orang itu tertekan. Ketika saya ulangi saudara, kalau jiwa orang itu tertekan, saudara, yang pertama dia tidak akan tenang hidupnya. Yang kedua, dia akan suka berteriak-teriak, artinya dia akan suka marah-marah. Yang ketiga, saudara, ketika jiwanya tidak tenang, yang ketiga adalah melihat segala sesuatu tidak jelas. Paradigmanya berubah. Bayangin murid-murid itu punya itu, saudara. Waktu jiwa mereka tekan, saudara. Lihat Yesus itu, saudara. Lihat Yesus berjalan di atas air, dikatain hantu, dan mereka ketakutan. Dan mereka ketakutan karena melihat bahwa itu hantu. Sepikir paradigmanya bagaimana, saudara. Tetapi ada satu jawaban yang saya pikir ini jawaban yang luar biasa, yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus. Seperti ayat yang tadi berkata bahwa belajarlah padaku, kan, Matius 11 ayat 29 tadi. Ini satu statement dari Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya yang dalam ketakutan. Ini perhatikan, saudara. Dan ini bisa kita praktekkan untuk kepada siapapun yang hidupnya tidak tenang, saudara. Berkata demikian, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini. Yesus mau bilang, tenanglah. Kalau bahasa saya bilang begini, bro, tenang bro. Aku ini, Yesus, jangan takut. Amin. Yesus berkata demikian, saudara. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow. Saudara, dalam hidup ini level murid saja punya ketakutan. Level murid saja punya jiwa yang tidak tenang. Jiwanya bisa nggak tenang loh, level murid. Artinya begini, saudara. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan juga kalau diperhadapkan kepada jiwa yang tidak tenang, ya, ini kan ketika diperhadapkan dengan jiwanya yang tidak, dengan masalah yang besar, jiwanya pasti tidak tenang. Artinya semua orang pasti mengalami yang namanya ketidaktenangan dalam jiwa. Ketidaktenangan dalam jiwa sih. Apa sih namanya? Begitu kan? Hamba Tuhan saja begitu. Kenapa? Ini murid-murid loh. Di tengah malam lihat Yesus berjalan di atas air, berkata bahwa itu hantu. Haleluya. Dan berteriak-teriak karena takut. Dan mengatai bahwa Yesus itu hantu. Amin. Satu lagi dia kita keluar dari konteks bahwa teman-teman, bahwa kalau kita melihat sesuatu, apakah itu hantu atau apa, kalau kita katakan kita murid Kristus, kita anak Tuhan, jangan takut, tenang saja. Di dalam Yesus, amin, ada kekuatan, ada kepastian, ada kuasa. Ini jauh lebih penting, saudara. Jangan teriak-teriak, jangan lari, hadapi bersama dengan Yesus. Nah itu dia. Nah kita kembali ke konteksnya, saudara, bahwa ini yang terjadi. Teriak-teriak loh, karena jiwanya nggak tenang. 28 begini, Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ada satu kata yang saya pikir agak janggal menurut saya, saudara. Apabila itu engkau. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu.
hari-harinya saudara, kalau kita lihat ke sebelumnya, hari-hari Tuhan Yesus dengan murid-murid itu hari-hari itu sama, makan sama, tidur sama, tetapi tidak kenal dengan Yesus. Halo, kita beribadah saja ke gereja, kadang-kadang kita belum kenal Yesus. Kita yang berkata bahwa kita sudah rajin doa dan pujian penyembahan, kadang-kadang kita juga belum kenal Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita yang berkata bahwa kita ini level murid, kita juga kadang-kadang belum kenal Tuhan Yesus. Ya? Kita belum kenal Tuhan Yesus. Nah, ini murid-murid sudah. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa daripada Petrus. Saya pikir di tengah kegalauannya ketika melihat Yesus di atas air, dia berkata bahwa apabila engkau itu, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku. Dan ketika Tuhan Yesus bilang datanglah, maka dia datang. Saudara, dia datang dan dia berjalan, dia turun di atas perahu dan dia berjalan menjumpai Yesus. Tapi yang paling, statement yang paling kuat saudara, yang membuat saya sangat diberkati dengan ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara semua bahwa mari datang kepada Tuhan. Kita belajar kepada Tuhan. Karena di dalam Yesus itu banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Jangan sombong. Hartamu tidak bisa membawa engkau kepada Tuhan Yesus. Hartamu tidak bisa, kekuasaanmu tidak bisa membeli segala-galanya, saudara. Hanya Yesuslah tempat sandaran hidup kita. Hanya Yesuslah tempat kita mengadu. Renungan lalu saya sudah sampaikan bahwa marilah datang kepadaku, dan ini diingatkan lagi saudara. Marilah datang kepadaku, kata firman Tuhan. Belajarlah kepadaku, karena aku di lemah lembut. Saya ulangi saudara, kalau hidupmu lagi letih, kalau hidupmu lagi lesu, kalau hidupmu lagi berbeban berat, datang kepada Tuhan. Jangan sombong, lembutkan hatimu, datang kepada Tuhan dan ikutilah Dia. Belajarlah kepada Yesus. Amin. Kita gak akan sanggup, saudara, menghadapi masalah ke depan ini dengan kekuatan kita, dengan uang kita, dengan kekuasaan kita, dengan yang ada pada kita gak akan sanggup, saudara. Yang membuat kita sanggup adalah Yesus. Yang membuat kita kuat adalah Yesus. Yang membuat kita bisa berjalan, berdiri tegak di atas persoalan hidup kita, hanya Yesus, saudara. Teman-teman kita belum, saudara, belum tentu. Saya pastikan belum tentu. Belum tentu, saudara. Saudara-saudara yang terdekat kita, keluarga kita, belum tentu bisa membantu kita, meringankan, menenangkan jiwa kita. Hanya Yesuslah. Ada lagunya begini, tenanglah kini jiwaku, Yesus. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus kita memiliki ketenangan. Hanya di dalam Yesus kita memiliki kekuatan. Hanya di dalam Yesus kita menjadi kuat. Amin. Kalau keluargamu ada yang sakit, tetap tenang, tetap kuat. Kalau ada saudara-saudarimu yang
rasanya bikin jengkel sekali hidupnya. Doakan dia, doakan dia datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Sekurang ajar apapun hidup kita, sejahat apapun hidup kita, setidak berdaya apapun hidup kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memulihkan. Amin. Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita. Itu sudah pasti. Sudah. Datang kepada Tuhan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan, renungan hari ini yang bisa saya sampaikan. Saudara, doa saya, kita semakin kuat, kita semakin bertumbuh, kita semakin berbuah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Elohim. Haleluya.